Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tugas proyek pramuka. Nah, ini kelompok kami mengusung tema yaitu aplikasi freelance ya. Di mana aplikasi freelance itu bisa untuk cari suatu pekerjaan ataupun perusahaan yang dibutuhkan di setiap masing-masing pengguna, di usernya maupun di manajemen polanya. Nah, di user ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu di company sendiri dan juga di kompaninya itu sendiri. Nah, bagaimana? Ya, ya. Nah, perkenalkan saya Dedan Ibadullah dari kelas 2B absen 9 NIM 233 di sini saya kebagian menjadi untuk merancang dari dan untuk awal-awal aplikasi itu yang pertama ada website adalah menu utama login di aplikasi tersebut tampaknya seperti itu biar ketika kita jalan dapat sebuah logo yang namanya trigger. Nah di sini kan otomatis terlanjutkan gitu termasuk ke menu welcome. Nah di sini akan diminta untuk milih salah satu tombol yaitu sign in ataupun sign up. Nah, ini tuh ketika kali user itu sudah mendapatkan akunnya itu. Nah, belum maka nah ini juga ada foto tadi ya kita sign in. Nah, kita akan langsung diberi dengan tag dan kita memasukkan email ataupun password lalu dengan login tombol dan selanjutnya. Nah, ini juga masih ada sign up. Walaupun dari user itu sudah membuat aplikasi membuat akun, tetapi lupa password itu juga sangat umum, maka dari developer juga membuat forget your password. Nah, bukan hanya masuk sebagai di SIG saja, ini juga ada SIG public Google. Ini akan langsung ke Google Account. Untuk customer ataupun di company ya. Nah, kan tadi sudah punya akun ya. Kan dari pendaftaran utama maka company pun nah, setelah tidak akun maka kita akan memilih SIG up. Nah, ini akan ada pemilihan yang pertama itu customer ataupun company dan lalu masukkan email user lalu set ya kan masuk ke menu. Nah, ini tuh halaman welcome pun juga itu terpengaruh dari akunnya itu sendiri. Maka itu ada jadi, nah, kita masuk ke akun Google, kita kan ini ya dan kan email ataupun masuk dan ini pun saya juga membuat teman profil di company. Company itu sendiri ada company pro itu buat upgrade your premium now akses premium. Jadi ini yang company akan diberikan barisan untuk akun pro. Nah, untuk keunggulannya itu ada sendiri ya. Lalu ada menu password SSD dan language itu kemudian di profil lalu di profil dan upload ya, siap ada company untuk inputan untuk data company ataupun foto company ke jalankan terlebih ini laptop saya agak jadi nah halaman welcome yang sudah saya katakan oh ya ini seperti ini tampilan jika mobile basic kita pilih. Nah, kita bisa memilih custom company kan tercentang para per akun company. Jika kita save, maka ini akan welcome. Welcome-nya itu ada tersendiri antara customer maupun company-nya. Baik terlebih dahulu ya. Jika sudah memiliki akun, maka kita ini juga bisa. Pun kita tampil kembali, kita masuk ke sini, juga bisa sama ya kita masuk ke aman.
kita Google, tampilannya akan seperti ini. Next, kita akan ke sini. Nah, kan kita web saja sudah memiliki akun, kita login. Nah, setelah login akan tampil di Telkom ini. Mari kita lupa password, kita akan menampilkan pilihan password, email untuk send itu kodenya. Nah, ini akan memasukkan kode dan new password dan confirm password. Nah, password sudah berhasil diubah. Nah, ini akan masuk lagi dan maka akan masuk halaman welcome lagi. Nah, setelah welcome, nanti akan ada di home aplikasi utama, menu utama yang akan dikerjakan oleh teman saya ya. Di menu utama itu juga ada banyak pilihan fitur, ya salah satunya itu di company. Company itu saya juga mengerjakan company. Profil, company. Ini ada profil company, lalu company pro juga konsep jadi lalu kita profil. Nah, ada profil ya, ada upload dan di bidang apa, lalu tadi apa, lalu apa, ada start your Android, ini ada, ini ada link itu ya mungkin kan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aris Ardian Saputro dari kelas 2B nomor absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tampilan menu utama pada akun customer dan juga company. Pertama-tama kita bahas dulu untuk tampilan customer. Untuk tampilan customer di sini ada search, kemudian ada keranjang, dan juga ada customer yang bisa kita scroll, dan juga ada fitur chat. Untuk fitur chatnya seperti ini. Kita akan mengarahkan ke fitur message. Kemudian balik lagi, kita ada keranjang. Di dalam keranjang ini jadi kita bisa memilih customer yang sudah kita save. Kemudian di sini ada search. Search-nya itu kita akan menampilkan halaman baru yang berisi kategori-kategori. Kemudian di sini ada filter juga. Kemudian jika kita sudah search, kita akan menampilkan jumlah customer kita. Untuk menu customer segitu. Kemudian ada untuk company. Nah, untuk menu company ini kita ditampilkan sejumlah perusahaan yang mencari seseorang untuk dipekerjakan. Di menu ini juga terdapat search juga, kemudian ada keranjang dan juga fitur chat. Kemudian kita bisa klik. Kemudian di sini ada penjelasan tentang job yang diberikan sebuah perusahaan. Kemudian kita bisa mengajukan lamaran. Kemudian kita bisa mengajukan sebuah surat lamaran. Dan juga ada menu profile. Untuk menu profilnya seperti ini.
Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Assalamualaikum. Nah, salah. Sebelumnya perkenalkan saya Arginda Mejika. Di sini saya mengerjakan bagian message, yaitu pesan, lalu dan juga bagian pemesanan. Di sini untuk wireframe-nya, sebelumnya kami sudah buat. Ini untuk wireframe-nya. Nah, ini wireframe dari message sendiri. Di sini ada namanya, nama dari akunnya yang kita hubungi, lalu ada chat teksnya. Jadi nanti kalau untuk namanya siapa dihubungi bakal muncul di sini. Lalu untuk teksnya, teks terakhir itu bakal muncul di sini. Jadi dari teman-teman kalau mau menghubungi orang itu nanti bisa diklik bagian akunnya. Nah nanti bakal keluar seperti ini. Nama di sini nanti dari kita, me gitu, kita terus ini dari yang teman chat kita seperti itu. Nah ini ada keterangannya waktunya today. Seperti chat sebelumnya, ya nanti kalau ada sebelumnya bakal ganti ke tanggal. Nah ini untuk bubble text-nya, bubble text, nah ini juga ada fitur stikernya. Nah di sini untuk text box-nya, di sini juga ada emoticon dan plus ini nanti bisa voice sama yang lain. Nah ini untuk call. Nah di sebelumnya kan di sini ada ini ya tanda tiga ini titik tiga ini. Dan nanti kalau diklik bakal muncul seperti ini. Ini ada telepon, ada message, telepon, story, public account sama setting. Nah itu nanti kalau diklik telepon itu nanti bakal keluar seperti ini, voice sama video. Nah, nanti kalau voice itu nanti juga bakal seperti ini. Nah, kalau waktu video itu nanti juga putihnya ini nanti bakal di video seperti itu. Nah, ini untuk call juga. Nah, ini untuk public account-nya. Public account ini contohnya seperti ini. Mungkin ini account name. Account name. Nah, ini untuk uploadannya. Mereka mau upload apa, terserah. Ini untuk bagian wireframe story. Nah, di sini kita pun seperti chat sebelumnya ya, kita pun juga bisa melihat status mereka. Jadi, andai kan kita pernah memesan mereka ke order pelayanan jasa mereka, kita kan bakal nyimpen akun dari mereka juga. Nah, itu nanti kita juga bisa berhubungan secara terus-menerus. Nah, di sini juga ada fitur story. Di sini kita bisa melihat story dari mereka sendiri. Nah, ini plus di tengah, ini nanti untuk penambahan dari story kita sendiri. Nah, ini untuk setting, itu ya seperti setting akun siapa yang bisa melihat story kita, seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada wireframe untuk order. Nah, di sini karena kan kita kan manusia ya, jadi saya bukan memakai kata order tapi pick me, pilih saya seperti itu. Nah, di sini itu nanti bakal ada foto, terus namanya, terus role dia, maksudnya role itu nanti dia itu bisa berperan sebagai apa. Nah, di sini ada role 1, role 2, role 3. Nah, itu artinya dia itu bisa berperan dalam beberapa role mode. Jadi bisa jadi desainer, bisa jadi aktris, bisa jadi teman kencanmu, bisa jadi teman kondanganmu atau teman curhat aja. Tapi juga ada price-nya masing-masing. Nah, ini untuk bagian star rate atau bintang. Semakin baik dia pelayanan jasanya, maka bintangnya ini juga akan semakin baik juga. Nah, di sini ada pick me lagi. Nah, ini maksudnya gimana? Itu nanti kalau kita klik, mungkin ini ya pilih yang pertama, klik. Nah, itu nanti bakal ada deskripsi lengkapnya di sini. Nah, ini kan juga ada dokumen. Itu tuh isinya dokumen-dokumen dari dia. Jadi di situ kita pun juga bisa melihat apa yang dia unggah, seperti mungkin di biodata atau keperluan yang berhubungan dengan apa yang dia berikan layanan jasanya. Nah, itu nanti bakal drop seperti ini, fotonya lebih besar di sini. Nah, itu nanti yang bawah ini dokumennya, dokumen-dokumen. Itu nanti bisa di-scroll. Nah, untuk ini nanti kalau cocok itu nanti bisa diklik OK, ini jempol ini. Tapi kalau enggak ya kembali bisa silakan, itu nanti bakal kembali ke sini lagi. Kalau di jempol itu nanti bakal lanjut ke make the deal. Nah, seperti ini contohnya person 1 role-nya apa aja. Nah, ini sebagai kita, person 2 itu kita. Nah, itu nanti note ini deskripsinya, kamu butuhnya apa? Kayak seperti mungkin contohnya saya yang pesan. Jika note-nya I need friends, just friends. Nah, itu nanti di sini dari kita itu akan drop the price. Jadi di sini ada kita tawarin berapa, ditulis harganya. Nah, penawaran ini berlaku sampai pada tanggal berapa? Silakan ditulis di sini. Nah, itu nanti kalau udah lengkap dokumen yang kita upload juga, make the deal. Silakan diklik make the deal. Kalau sudah dibuat kesepakatannya itu nanti bakal nunggu kita sesuai dengan jangka waktunya kita ya. Nah, itu nanti kalau mereka setuju itu nanti statusnya bakal di sini, ada di sini. Kalau diterima ya accepted, kalau tidak ya not accepted. Nah, di sini juga ada setting. Di setting sendiri itu nanti bakal muncul seperti ini. Ini akun kita sendiri ya, nama, terus about, terus phone number-nya berapa. Nah, ini nanti ada setting lainnya. Setting lainnya silakan nanti diklik, bisa terkait dengan account, privasi, sosial, storage and data, and app update, help, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti juga ada QR code. QR code ini sendiri merupakan link akun kita. Nanti kalau bisa mau berbagi akun bisa langsung di-scan. Nah, ini untuk account made, ini keterangan account made at bulan berapa, tanggal berapa. Nah, di situ kita itu bisa melihat. Nah, jangan lupa teman-teman nanti setelah di add pengedit account atau mengedit setting, maksud saya itu nanti diklik simpan ini. Oke, itu tadi wireframe dari penugasan yang saya kerjakan, bagian yang saya kerjakan. Untuk prototype-nya sendiri seperti ini. Akan saya jalankan. Bagian prototype. Nah, ini prototype dari saya. Nah, saya jalankan dari message aja ya. Kan pastinya itu nanti nge-link ke bagian dari masing-masing.
Nah, ini message-nya. Nanti kalau diklik ini bakal keluar seperti ini. Nah, di sini kita itu nanti kita buka message dulu ya. Kita klik ini. Nah, ini contoh ini aja pesannya dari Zain. Nah, itu nanti bakal keluar seperti ini. Nah, ini profil kita ya sebelumnya. Ini profil kita itu nanti chat kita seperti itu. Ini contohnya. Hi Zain, what's up? If I still someone hurt, does he get critical erased? Nah, seperti itulah intinya. Nah, itu nanti kita kembali juga bakal kesini lagi ya. Nah, itu nanti silakan diklik ini. Kalau mau lihat telepon bisa. Nah, ini bagian voice seperti ini. Nanti kalau mau lihat video ya ini muncul seperti ini. Nah, ini nanti kalau menghapus silakan digeser aja. Itu untuk fitur telepon. Nah, ini untuk fitur story. Nah, ini dari story teman-teman kita ya yang udah kita kenal. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu nanti kalau kita tekan plus, itu nanti keluar ke galeri kita seperti itu. Itu untuk bagian story. Lalu ke bagian public account. Nah, ini kan ada public account. Tadi contohnya nih ya, ada play action, holiday spot, horror corner, atau museum. Nah, dari ini itu kayak public account ya. Jadi kita itu bisa melihat info-info yang ada. Kayak contoh paling atas ini ada right to date. Nah, ini ada pelelangan. Nah, ini ada informasi dari tanggalnya sendiri. Nah, ini dari holiday spot itu ada middle heart attack symptom and nah ini untuk informasi kesehatan. Nah, ini ada di girl next door. Ini mungkin itu ya horor cerita nggak tahu gimana lah. Itu kan contoh. Nah, ini bagian setting. Nah, ini setting. Nah, ini account dari kita sendiri. Dan nanti juga ada name-nya siapa, Adonis, terus about, ini kita mau nulis apa, status nama kita lah. Ini contohnya absolutely busy, sleep, and bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini untuk phone number-nya. Nah, ini ada untuk settingnya seperti ini. Nanti jangan lupa diklik save. Nah, itu untuk tadi ya, kita kembali ke pesan awal. Nah, itu untuk bagian message dan teman-temannya ini tadi. Berhubung karena untuk keranjang itu kan juga beda fitur. Nah, kita buka di Pick Me ya. Itu nanti kan linknya sama bagian halaman awal. Kita coba running dulu. Nah, belum ya ternyata. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk bagian Pick Me. Maksudnya itu pilih saya gitu ya. Nah, itu nanti, nah seperti inilah intinya. Kita itu bakal ada di sini tuh ada beberapa orang. Ini dokumennya sebenarnya terlewat ya. Nah, ini nanti bisa di scroll ke bawah yang dipilih siapa. Dan nanti kalau kita klik salah satu, nah ini contohnya. Dia itu bisa dapatkan dulu ya biar enak. Nah, ini nanti bakal seperti ini untuk fotonya itu nanti bakal turun. Foto itu bakal turun ke sini. Nah, dokumen itu bakal bawa di bawahnya juga. Nah, itu untuk yang tadi. Nah, itu nanti kalau diklik jempol itu tadi ya, yang oke, itu nanti bakal keluar di bagian make the deal. Nah, di sini kita itu buat kesepakatan. Nah, di sini kita bisa menawarkan offernya berapa. 1 juta, due date-nya Desember tanggal 25 jam 9 PM. Jadi nanti kalau udah terlewat jam itu, kalau mereka nggak ngasih jawaban otomatis batal seperti itu. Nah, ini untuk foto kita ya. Itu nanti kalau mau buat kesepakatan pastinya harus diisi sama dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, kalau diklik kecil, nah ini contoh yang sudah accept. Pastinya nunggu dari mereka yang bersangkutan. Accept kalau mereka udah menyepakati, itu nanti bakal keluar accepted seperti itu. Nah, ini contohnya ya kalau udah lengkap. Ini person 1, saya pilihnya Clarissa Manfred. Nah, ini nanti ada dokumen pendukungnya. Dia bisa berperan sebagai dating friend, actress, designer. Nah, ini ratingnya cukup tinggi ya, bintang 5. Nah, person 2 itu sebagai kita. Di sini saya kasih contoh namanya Adonis Arnold. Nah, note-nya di deskripsinya ditertulis, aku butuh artis untuk menyelesaikan apa bla bla bla. Mungkin menyelesaikan tugas proyek atau seperti apalah gitu. Nah, ini untuk kembalinya. Nah, itu bisa kembali terus ya. Nah, itulah intinya. Oke, itu tadi tugas yang dari role saya sendiri. Ada message, lalu call, kalau ada video call sama voice call, lalu ada public account, lalu ada story juga. Nah, di order now, karena ini manusia, saya ganti pakai Pick Me. Nah, di sini Pick Me bisa lihat dari mereka yang udah daftar di sini ya, yang menyediakan jasa. Lalu kalau kita klik salah satu namanya, itu nanti bakal keluar seperti ini. Pick Me, rincian dari dia, dokumennya terlampir. Lalu setelah kita oke, itu nanti bakal keluar the deal, kesepakatannya. Di sini kalau kita merasa cocok, silakan drop offer, silakan tulis offernya. Ditawarkan berapa? Penawaran berlaku sampai dengan tanggal berapa? Nah, itu nanti kalau udah mix deal, silakan buat kesepakatan. Setelah diajukan, kita itu nunggu dulu sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan paling lambat. Nanti kalau diterima ya bakal keluar accepted, statusnya seperti ini. Tapi kalau nggak diterima ya seperti ini, not accepted. Ini accepted. Nah, ini nanti kalau dia konfirmasi. Kalau nggak ya lewat tanggal, dia nggak konfirmasi otomatis batal. Tapi tentunya yang bagus tetap dikonfirmasi. Karena apa? Itu nanti juga feedbacknya ke bintangnya dia juga. Nah, ini untuk settingnya. Setting, di sini ada pengaturan dari akun. Nah, seperti itu. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Kasana dari kelas 2B absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian profil dari aplikasi freelance. Yang pertama di sini profil. Ketika pengguna ingin melihat detail informasi dari profil, tinggal klik bagian panah di samping kanan. Kemudian di sini ada fitur Freelance Pro, yaitu pengguna bisa upgrade ke premium untuk mendapatkan akses yang lebih eksklusif. Kemudian di sini ada akun setting atau pengaturan akun. Yang pertama,
ada password and security, kemudian personal information, berisikan data informasi tentang pengguna, kemudian language, dan help atau bantuan. Yang pertama, kita menuju ke menu profile. Ini adalah menu profile yang berisikan data singkat dari pengguna, ada nama, umur, pengalaman kerja, kemudian ada pendidikan, dan alamat dari pengguna. Kemudian about me, di sini pengguna dapat menambahkan informasi tentang dirinya. Works experience, pengguna dapat menambahkan pengalaman kerja. Kemudian education, pengguna dapat mengedit pendidikan terakhir dari pengguna. Kemudian ada skill. Kemudian kita masuk ke profile preview. Di sini kita bisa melihat data diri atau informasi pribadi dari pengguna. Sama seperti yang di awal, di sini ada nama, umur, kemudian pengalaman kerja, pendidikan, dan alamat. Di sini ada profile link. Pengguna dapat membagikan link profil ke teman atau orang yang ingin pengguna bagikan profilnya. Kemudian di sini ada sosial media, berisikan sosial media dari pengguna. Works experience adalah pengalaman kerja dari pengguna, kemudian education, kemudian ada skill. Kemudian kembali, di sini ada menu edit profile. Di sini pengguna bisa mengedit personal data dan foto dari pengguna. Yang pertama, personal data berisikan untuk form pengeditan informasi dari pengguna. Ada full name, date of birth. Di sini pengguna bisa mengubah namanya, kemudian bisa mengubah hari ulang tahunnya, mengubah gender, dan domisili address. Kemudian di sini ada foto. Pengguna dapat merubah foto profil mereka ke tampilan yang lebih menarik. Kembali. Kemudian kita memasuki menu akun setting. Yang pertama, password dan security. Di sini pengguna bisa mengganti password atau mengamankan akun mereka menggunakan fitur two-factor authentication. Di sini pengguna bisa mengedit password mereka. Kemudian ada two-factor. Pengguna bisa menggunakan two-factor authentication untuk keamanan aplikasi atau akun mereka. Kembali, di sini ada personal information. Di sini pengguna dapat mengedit kontak info atau email, kemudian mengubah nomor, kemudian mengubah tanggal lahir mereka. Kemudian di sini ada language. Pengguna dapat memilih bahasa yang mereka mau untuk aplikasi. Kembali, di sini ada bantuan. Bantuan sendiri terdiri dari Help Center, Privacy Policy, kemudian Terms and Condition. Help Center di sini adalah pusat bantuan untuk pengguna. Pengguna dapat menemukan informasi dan panduan untuk membantu pengguna menggunakan aplikasi. Kemudian Privacy Policy. Di sini pengguna merupakan prioritas kebijakan dari aplikasi itu sendiri. Pengguna bisa melihat penjelasan bagaimana aplikasi mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi informasi dari pengguna. Kemudian Terms and Condition. Di sini pengguna bisa melihat atau menggunakan aplikasi yang dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari menu profile. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.